Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasy Irfansyah dengan NIM belakang 217. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin dengan NIM belakang 209. Di sini kita akan mempresentasikan patologi pemerintahan dengan mengambil studi kasus pelayanan rumah sakit bagi masyarakat miskin. Yang pertama, penjelasan kasus. Jadi pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang diterima oleh masyarakat miskin termasuk pengalaman pasien miskin terhadap proses administrasi, sikap petugas, kewajiban pembayaran, dan hambatan akses layanan. Studi mengevaluasi perbedaan perilaku terhadap pasien miskin dan kepuasan mereka terhadap pelayanan. Masyarakat miskin yang sedang atau pernah mendapatkan pelayanan di rumah sakit serta tenaga atau karyawan yang rumah sakit yang memberi pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang diterima oleh masyarakat miskin, termasuk juga pengalaman pasien miskin terhadap proses administrasi, sikap petugas, kewajiban pembayaran, dan juga hambatan akses lainnya. Studi mengevaluasi perbedaan perilaku terhadap pasien miskin dan kepuasan mereka terhadap pelayanan. Penelitian ini juga dilaksanakan pada tahun 2008 di data lapangan. Pada saat itu juga kasus yang terjadi dan artikel dipubliskan pada tahun 2010. Kasus ini dilakukan di 6 wilayah terpilih di Indonesia. Untuk memperoleh informasi tentang bagaimana rumah sakit memberikan pelayanan pada masyarakat miskin dan mengidentifikasi hambatan akses sehingga dapat memberi rekomendasi perbaikan agar layanan lebih adil dan ramah bagi kelompok miskin. Metode ini juga diambil dari subjektif masyarakat miskin, pengguna layanan rumah sakit, pengumpulan data melalui wawancara atau observasi di rumah sakit dan komunitas di 6 wilayah. Penelitian temuan utama yaitu pasien miskin sering kurang puas pada aspek administrasi, sikap petugas yang kurang ramah, persyaratan uang muka atau pembayaran menjadi hambatan akses. Ada perbedaan perilaku terhadap pasien miskin. Rekomendasi agar rumah sakit memperbaiki prosedur administrasi, kebijakan pembayaran, dan pelatihan staf untuk layanan yang lebih ramah dan adil. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisa kasus. Nah, kasus ini itu menurut kami mengangkat isu penting mengenai akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Nah, penelitian ini juga berfokus pada pengalaman langsung pasien miskin dalam memperoleh pelayanan di rumah sakit, khususnya itu terkait dengan mekanisme administrasi dan sikap petugas dan hambatan struktural yang mereka hadapi. Nah, penelitian ini juga menjadi relevan karena akses kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep kebijakan dan pelaksananya. Dan juga temuan utama dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat miskin itu menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pelayanan rumah sakit. Hambatan tersebut tidak hanya berupa persoalan biaya, tapi juga persoalan administrasi yang rumit, sikap petugas yang kurang ramah, serta perbedaan perlakuan antara pasien miskin dan pasien umum. Nah, penelitian ini juga menyinggung ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah seperti program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan implementasinya di tingkat fasilitas kesehatan. Program seharusnya mempermudah, tetapi dalam praktiknya justru menghasilkan birokrasi baru yang mempersulit akses layanan. Nah, untuk selanjutnya itu ada tawaran solusi. Nah, penyederhanaan administrasi pelayanan kesehatan ini bisa menjadi solusinya karena rumah sakit itu perlu melakukan perbaikan alur administrasi, terutama bagi pasien miskin atau penerima bantuan kesehatan pemerintah. Prosedur seperti verifikasi identitas, pembuktian status miskin, hingga validasi program jaminan kesehatan harus dibuat cepat dan fleksibel. Dan juga penghapusan atau penyesuaian sistem uang muka ini karena kebijakan uang muka sebelum tindakan medis sering terjadi hambatan akses layanan kesehatan. Rumah sakit itu perlu menghapus atau menyesuaikan kebijakan ini khusus bagi pasien miskin yang sudah terverifikasi dalam program bantuan kesehatan. Sebagai gantinya, rumah sakit itu dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau BPJS untuk sistem klaim yang lebih cepat dan transparan, sehingga itu tidak membebani pasien sekaligus tetap menjaga keberlanjutan pendanaan rumah sakit. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kurang sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.